Shalom rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan. Rekan-rekan teruna, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah sepanjang ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati agar apa yang kami baca dan kami renungkan berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, amin. Rekan-rekan teruna, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 23, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan-golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang sebanyak itu, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan, renungan pagi ini berani karena benar. Firman Tuhan pagi ini ada kutipannya. Yang menarik yaitu sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Mari sama-sama kita mengetahui tentang apa itu hati nurani. Pernah gak sih kita berpikir betapa enaknya jika ada alarm yang bisa berbunyi nyaring tepat sebelum kita melakukan sebuah kesalahan? Pasti sulit. Kenapa? Untuk ingat mana yang benar, mana yang tidak benar. Selalu aja ada godaan untuk lupa apa? Garis batas, teman-teman. Rekan-rekan, garis batas yang telah ditetapkan Tuhan untuk hidup kita di sepanjang hari. Ketika suatu perilaku yang terlihat nikmat, terlihat nyaman, itu merupakan suatu godaan. Maka sikap memberi toleransi terhadap dosa pun ya udah sekedar aja. Ya udah dibikin seringan mungkin karena terlalu toleransi dengan dosa. Oleh karena itu, jika mau hidup lebih mudah, kalau kata temannya Kak Doni, apabila ada alarm yang berbunyi keras, nyaring. Jadi kita berpikir nih, kalau alarm itu bunyi, berarti kita salah nih, nggak boleh ngelakuin hal itu. Ya, yang untuk berpikir jangan lakuin dosa.
Selain Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita dalam setiap langkah, dan juga firman Tuhan yang menjaga kita untuk terus berjalan sesuai dengan koridor yang dimaksud dengan Tuhan. Koridor-koridor yang dimana baik, maksudnya tujuannya itu baik, ya. Tuhan pun sebenarnya telah memberikan sesuatu dalam diri kita berbagai macam. Ada sebagai alarm awal, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang menjaga kita, dan juga ada yang diberi dalam hati kita, yaitu hati nurani, rekan-rekan. Jadi ada kalanya ketika kita berpikir untuk berbuat sedikit kesalahan atau dosa, itu seharusnya kita berpikir lagi, kita timang-timang lagi, perilaku itu kira-kira baik enggak untuk kehidupan kita, ya. Kalau kita ngelakuin itu, timbul tuh rasa-rasa yang dimana kalau kita punya hati nurani, timbul rasanya dimana kita gelisah, jangan sampai kita ngelakuin hal ini, karena ini akan berujung pada dosa. Itulah bentuk suara hati nurani kita yang menjaga kita, yang menjadi sebagai alarm kita untuk menjaga perilaku kita, supaya apa yang kita lakukan ini masuk dalam koridor-koridor yang dimaksud dengan tujuannya baik yang dibentuk oleh Tuhan, ya. Seperti halnya dengan alarm, hati nurani itu pun harus diaktifkan, harus ada, harus timbul, harus muncul. Karena jika kita terus mengabaikan pada suatu ketika, hati nurani itu nggak akan ada fungsinya, tidak berguna, ya, kehilangan fungsinya. Dan jika ini terjadi terus-menerus, inilah awal dari mana datangnya dosa itu semakin lama, semakin meningkat, semakin banyak, semakin besar. Yang tadi Kak Doni bilang, adanya toleransi terhadap dosa, ya. Semua dosa menjadi biasa aja, karena itu tadi, kita terlalu toleransi sama dosa. Kita nggak ada alarm dalam tubuh kita yang jelas-jelas sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan hati nurani sebagai alarm kita. Alarm kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya. Yang diberi lewat teguran hati nurani pastinya, ya. Yang dikisahkan firman Tuhan pagi ini, apa yang mau kita ambil teman-teman atau rekan-rekan teruna sekalian? Bahwa Paulus menatap semua anggota menjadi, atau anggota-anggota majelis jemaat, majelis agama, ya, pada konteks pada bacaan kita pagi ini, ia berarti ia berani, ia nggak takut. Kenapa? Karena dia ngerasa benar. Seperti konteks kita berani karena benar, ya. Karena yakin dia nggak ngelakuin hal kejahatan, dia hanya memberitakan firman Tuhan, ya. Yang Paulus mengatakan bahwa ia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, ya. Yang dimana dulunya Paulus itu hanya sebagai penjaga hukum Taurat, ya, penjaga hukum Taurat terdahulunya. Tapi sekarang Paulus ditunjuk Tuhan, dibentuk Tuhan itu sebagai pemberita Injil untuk kemuliaan Yesus Kristus. Dan ia melakukannya dengan hati nurani, ya, dengan baik. Dia punya hati nurani. Gak hanya Paulus, seharusnya kita pun juga punya hati nurani, ya. Dengan hati nurani yang murni, tidak munafik dan tak mencari kepentingan sendiri. Jadi dengannya ada hati nurani, kita tulus melakukan hal itu. Tidak ada maksud dan tujuan keuntungan tersendiri yang kita lakukan. Rekan-rekan teruna, jadi apa yang mau kita teladani bersama dari firman Tuhan pagi ini? Ya, jika kita hidup dengan hati nurani yang murni, yang bersih, yang kalian atau kita
mengaktifkan hati nurani kita di hadapan Allah, maka kita tidak perlu apa? Tidak perlu takut dan tertunduk terhadap kekuasaan manusia. Berani karena benar, ya. Kita harus berani, apalagi benar. Udah berani, benar lagi. Itu yang harus kita tingkatkan lagi, ya. Karena kalau kita lagi terdesak, kita lagi terpojokan, Allah akan memberikan hikmat. Ya, Allah memberikan hikmat yang luar biasa terhadap kita. Sehingga kita mendapatkan jalan keluar. Ya rekan-rekan Teruna. Jadi sekali lagi, kita harus hidupkan hati nurani kita. Kita harus fungsikan hati nurani kita. Dan kita berani berkata benar. Berani karena benar. Amin. Rekan-rekan Teruna, kita akan mengakhiri renungan kita pagi ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah membaca dan juga merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan mau bukakan, aktifkan hati nurani kami. Tuhan juga memberikan hikmat yang luar biasa atas kami, agar apa yang kami lakukan di sepanjang hidup kami, itu ada rasa ketakutan, berlaku salah. Dan kami, jika yang kami lakukan tidak baik, akan ditegur melalui hati nurani kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya yang kami lakukan ini di sepanjang hari, dan kami renungkan ini menjadi pedoman kami di sepanjang hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Rekan-rekan Teruna, renungan pagi ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.